Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Tentunya semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa sehat walafiat. Baik, Bu Guru di sini nanti akan menjabarkan pembelajaran akidah akhlak yang dengan bab sikap disiplin dan mandiri. Namun sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita berdoa bersama. Semoga dalam pembelajaran ini nanti senantiasa mendapatkan lancar dan menyenangkan. Berdoa dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang sikap disiplin dan mandiri. Nah, kita buka dulu. Nah, sikap disiplin dan mandiri di sini apa sih yang dikatakan dengan disiplin? Nah, kita akan coba dulu. Apakah semuanya tahu apa itu sikap disiplin? Nah, kalau belum tahu, Bu Guru akan menjelaskan di sini. Disiplin adalah patuh dan taat, atau kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu aturan. Ya, jadi itu sikap disiplin. Nah, selanjutnya di dalam Al-Quran pun Allah sudah menjelaskan bahwa semua manusia harus mentaati kepada siapapun. Ya, jadi di dalam Al-Quran pun juga dijelaskan yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minun billahi wal yaumil akhir dzalika khairum wa ahsanu ta'wila, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi anak-anak, aturan atau disiplin di dalam agama pun itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran seperti yang Bu Guru bacakan tadi. Nah, selanjutnya kita buka lagi sikap disiplin. Di sini sikap disiplin itu ada 4. Yang pertama adalah disiplin dalam penggunaan waktu. Jadi anak-anak, kalian di rumah misalkan harus tahu pada waktu kapan kalian bermain, pada waktu kapan kalian untuk mengaji, pada waktu kapan kalian untuk belajar. Itu harus, waktunya harus dipergunakan semaksimal mungkin. Disiplin, tidak boleh ngelembre. Nanti aja lah, saya mau main dulu. Waktunya belajar tidak dilakukan, dibuat untuk mainan. Nah, itu nanti bisa mengakibatkan kalian akan terbengkelai segala sesuatunya. Karena apa? Sembrono dengan waktu dan tidak disiplin. Berikutnya yang kedua adalah disiplin dalam beribadah. Gimana sih anak-anak disiplin dalam beribadah itu? Contoh, kalau waktunya kalian tuh sudah sholat, ya sholat. Ada waktu adzan. Adzan itu adalah suatu panggilan untuk menjalankan sholat, kan? Seperti itu. Jika kalian sudah mendengar adzan, segera bergegaslah untuk berangkat. Jangan bilang, nanti aja dulu, nanti aja kalau sudah qomat, nanti aja kalau sudah salam. Nah, itu namanya tidak disiplin. Nah, kalau disiplin, tepat waktu. Ada adzan dibaca, nah kalian sudah harus berangkat. Nah, berikutnya disiplin dalam bermasyarakat. Artinya begini, kita hidup ini tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain, karena kita manusia itu adalah sifatnya sosial. Dan di masyarakat itu kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak sama. Oleh karena itu di masyarakat pun ada aturannya, ya. Aturannya itu sendiri-sendiri. Jadi jangan dianggap, wes pokoknya aku seperti ini ya, seperti ini. Tidak boleh.
tidak boleh egois. Kalian kalau di masyarakat juga harus mematuhi aturan yang ada di masyarakat, ya, seperti itu. Berikutnya, disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya kita juga harus seperti itu karena kita sebagai bangsa Indonesia selalu taat kepada pemerintah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana sih ciri-cirinya disiplin itu? Nah, ini ada ciri-cirinya anak-anak. Nah, ciri-cirinya orang yang suka disiplin adalah satu, selalu menaati peraturan. Jadi aturan berupa tulisan atau berupa ucapan atau lisan itu tetap aja dilaksanakan, ya. Berikutnya, ciri yang kedua adalah tepat waktu, tidak menunda-nunda, ya. Jadi tepat waktu yaitu yang dikerjakan. Selanjutnya, hidup teratur dan terjadwal. Nanti orang yang mempunyai hidup disiplin, hidupnya itu akan teratur karena sesuai dengan waktu yang dijadwalkan, sehingga ndak bahasanya itu meret-meret. Berikutnya, melaksanakan tugas dengan baik. Artinya melaksanakan tugas itu dengan tenang, ndak gopoh, ndak tergesa-gesa karena memang waktunya sudah dijadwalkan. Lanjut. Nah, sikap disiplin itu juga ada hikmahnya. Apa sih hikmahnya anak-anak kalau boleh tahu? Sudah tahu apa belum kalian? Nah, coba kita lihat. Hikmah yang pertama, bisa terhindar dari sifat lalai. Ya, jadi kalau memang sampean itu suka disiplin, maka insya Allah Allah itu menjauhkan dari sifat lalai pada diri kalian. Itu hikmahnya. Hikmah berikutnya, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tepat waktu. Begitu juga kalian kalau punya janji, kalau berjanji juga harus ditepati, jangan diundur-undur. Itu bentuk sebagai taat kepada Allah. Berikutnya, mudah mencari rezeki. Nah, anak-anak, rezeki itu akan dimudahkan oleh Allah. Tentunya itu adalah karena Allah sudah melihat kalian, oh ini anak yang disiplin, oh ini anak yang janjinya tidak pernah suloyo, tidak pernah diingkari, ya, akhirnya Allah melampangkan rezekinya. Berikutnya adalah hidup menjadi lebih teratur. Tentu sangat sangat menjanjikan bahwa kalau memang disiplin maka hidupnya akan menjadi teratur. Berikutnya anak-anak, sekarang adalah materi yang kedua, sikap mandiri. Kalau boleh tahu anak-anak, mandiri itu apa sih? Nah, coba kalian lihat di layar kaca Anda. Mandiri itu sama dengan berdiri sendiri. Artinya bukan berdiri tegak, berdiri seorang diri, tidak. Segala sesuatu pun itu dijalankan dengan kemampuan sendiri. Ya, jadi tidak menggantungkan orang lain. Bahasanya itu gak jaga no. Yang pasti kalian bisa melaksanakan sendiri. Itu yang namanya mandiri. Nah, tentunya anak-anak di rumah selama daring ini, apakah kalian selalu menggantungkan orang tua pada saat menyiapkan bukunya, terus mau pakai seragam, apa minta disiapkan orang tua? Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kita harus sudah bisa mandiri karena kalian sudah kelas 5, belajar untuk mandiri. Berikutnya, tahukah ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya orang yang mau mandiri itu gimana? Nomor 1, dapat melayani dirinya sendiri. Jadi tidak butuhkan orang lain. Maksudnya bukan kita tidak butuh, enggak, ya. Maksudnya itu adalah kita melayani atau dapat melayaninya sendiri, dikerjakan sendiri. Berikutnya, memecahkan masalahnya sendiri. Jadi enggak enggak menggantungkan orang lain lagi. Apapun yang ada masalah pada diri kalian, silakan diselesaikan dulu. Kalau enggak bisa, tentunya kita dengan musyawarah. Berikutnya adalah bertanggung jawab atas tindakannya. Kalau kalian melakukan sesuatu, tentu harus dipikirkan lebih dahulu.
kalau tindakan ini nanti saya lakukan, apa dampak positifnya? Kalau ini nanti saya lakukan, apa dampak negatifnya? Itu harus dipikirkan dulu sehingga kalian bertanggung jawab atas apapun yang kalian lakukan sendiri. Berikutnya anak-anak, tidak menggantungkan orang lain. Jelas apa yang saya sampaikan di awal tadi ya. Jadi orang yang mandiri itu tidak selalu menggantungkan orang lain. Berikutnya, mencukupi kebutuhan sendiri. Tentu itu ya. Selanjutnya, jujur dan optimis. Jujur itu ya tidak mengurangi apapun ya, tidak menambahi apapun, dan optimis itu semangat pasti, tidak boleh patah semangat. Nah, berikutnya, berwawasan luas, artinya berpengetahuan yang lebih luas, tidak cupet pemikirannya ya, seperti itu ya. Berikutnya, contoh sikap mandiri di lingkungan keluarga. Sebetulnya anak-anak di sini banyak sekali contoh yang ada di LKS kalian. Namun Bu Guru hanya mencuplik satu contoh aja, sikap mandiri yang ada di lingkungan keluarga aja dulu ya. Jadi sebetulnya di masyarakat, lingkungan masyarakat ada sikap mandiri, di sekolahan juga ada, tetapi Bu Guru hanya mencuplik di lingkungan keluarga aja dulu. Nah, contohnya rajin mengerjakan tugas di rumah. Nah, seperti ini anak-anak, kalian kan suasananya daring ya. Daring hari ini sampean harus sudah tahu jadwalnya, terus apa yang harus disiapkan. Itu tentunya sampean mengerjakan tugas di rumah itu tidak harus menyuruh orang lain. Kemudian berikutnya, rajin belajar. Ya jelas, kalian sebagai siswa tugasnya ada belajar yang rajin. Nah, orang yang anak-anak kalau ingat, rajin adalah pangkal pandai. Kalau malas nantinya akan berujung apa? Bodoh. Berikutnya adalah membantu orang tua. Ya, kalian sebagai anak di rumah, kalau ada orang tua yang begitu banyak kerjaannya, jangan hanya dilihat aja, jangan hanya berpangku tangan. Silakan membantu orang tua tanpa disuruh. Kalau orang tuamu lagi masak misalkan, ya kamu bantu untuk cuci piring atau menyapu dan lain sebagainya. Itu suatu bentuk kalian membantu kepada orang tua. Atau yang paling bagus adalah silakan memberikan nama baik, berilah nama baik orang tuamu itu ya. Berikutnya, nah dalam hidup mandiri itu juga ada akibat dan kerugiannya ya. Akibatnya apa? Selalu gelisah itu kayak apa ya, nggak pas gitu ya, nggak pas pikirannya, gelisah melulu. Berikutnya, sikap merepotkan orang lain. Ini kalau orang tidak mau mandiri ya akibatnya seperti ini, sukanya merepotkan orang lain. Waktunya PTS, bukunya morat-marit, tidak tahu karena awalnya waktunya nggak disiplin, tidak terjadwalkan, sehingga orang tuanya dipanggil, suruh mencarikan, suruh menyiapkan buku dan lain sebagainya. Nah ini loh akibatnya orang yang hidup tidak mandiri. Kemudian takut melakukan suatu pekerjaan, yang artinya mau melaksanakan pekerjaan nanti betul apa salah ya, saya takut. Nah oleh karena itu jangan sampai kalian itu selalu menggantungkan kepada orang lain. Silakan belajar mandiri, begitu anak-anak ya. Yang keempat adalah dijauhi teman. Kenapa kok dijauhi teman? Kemungkinan kalian tidak tahu, temanmu sudah mengawasi, anak itu tidak disiplin, kalau sekolah bajunya aja tidak dimasukkan, terus bukunya aja meret-meret, tulisannya nggak teratur dan sebagainya. Oleh karena itu kadang-kadang ada salah satu temanmu yang mungkin malas dengan berteman dengan kalian yang sifatnya seperti itu. Nah berikutnya anak-anak, setelah kita dari sini tadi Bu Guru menjelaskan beberapa materi, yaitu sikap disiplin dan mandiri. Tentunya setelah selesai ini ada tugas di rumah. Apa itu tugasnya? Kita lihat di layar kacanya ini, yaitu mengerjakan di LKS halaman 46 sampai 47, Romawi 1 sampai Romawi 3. Nah dari sini anak-anak
Kami dari Bu Guru mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan sekelumit materi yang Ibu berikan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.